Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Augustin dengan NIM KHGC 19068. Saya dari kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang metronidazole. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau jamur dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. Nah, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur dan penggunaannya terdiri dari antibiotika beta-laktam dan antibiotika non-beta-laktam. Nah, untuk antibiotika non-beta-laktam ini sendiri, salah satunya adalah metronidazole. Teman-teman, metronidazole pertama kali digunakan di Perancis pada tahun 1960. Nah, metronidazole adalah antibiotik untuk mengobati berbagai infeksi akibat bakteri yang tergolong dalam kelas antibiotik nitriimidazole. Nah, ini untuk struktur kimia metronidazole. Selanjutnya, metronidazole adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri di bagian vagina, perut, hati, kulit, sendi, saluran pernapasan, dan lain-lain. Nama branded dari metronidazole sistemik ada Flagyl, kemudian Metro, Flagyl IV, kemudian Flagyl 375. Metronidazole topikal, yaitu ada Metrogel, ada Metrogel vaginal, kemudian Metrocream, ada Noritet. Nah, metronidazole biasanya dipasarkan berupa sediaan metronidazole tablet, suspensi, infus, kapsul, krim, suppositoria, dan intravena. Nah, ini untuk sediaan metronidazole. Yang pertama yaitu tablet, contohnya pada gambar. Yang selanjutnya yaitu sediaan suspensi, ini contoh produknya. Itu sediaan infus, ini contoh produknya. Selanjutnya yaitu sediaan krim, kemudian selanjutnya yaitu sediaan suppositoria. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Ini ada skema sederhana mengenai mekanisme kerja dari metronidazole yang pada intinya bahwa metronidazole bekerja dengan cara menghambat sintesis asam nukleat dengan mengganggu DNA sel mikroba. Nah, fungsi ini hanya terjadi ketika metronidazole berkurang sebagian, dan karena pengurangan ini biasanya hanya terjadi pada sel anaerobik, efeknya relatif kecil pada sel manusia atau sel aerobik. Selanjutnya, farmakokinetik atau bagaimana sih nasib obat oleh tubuh kita. Yang pertama ada absorpsi atau bagaimana proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam tubuh. Yang pertama yaitu biopabilitas atau jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh. Melalui mulut yaitu 80%, melalui rektal 60-80%, melalui vagina yaitu 20-25%. Ikatan proteinnya yaitu 20%. Yang selanjutnya yaitu distribusi atau perpindahan obat dari sirkulasi sistemik menuju ke suatu tempat ke dalam tubuh kita. Nah, untuk obat metronidazole ini tersebar secara luas, pola serupa untuk peroral atau PO dan intravena. Yang selanjutnya yaitu metabolisme. Nah, untuk obat metronidazole di metabolisme dalam hati atau liver. Nah, tujuan dari metabolisme ini yaitu untuk mengubah obat nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresikan melalui ginjal dan empedu. Yang selanjutnya yaitu eliminasi. Waktu paruh 25-75 jam pada neonatus atau bayi baru lahir, kemudian 8 jam pada lainnya, dan akan berkepanjangan jika pasien dengan gangguan hati
Kemudian, obat metronidazol ini diekskresikan melalui urin dan feses. Untuk urin yaitu 77% dan feses sebesar 14%. Yang selanjutnya yaitu farmakodinamik atau bagaimana sih nasib tubuh kita oleh obat. Yang pertama yaitu dosis. Dosis untuk anak-anak akan disesuaikan dengan umur dan berat badan mereka. Kemudian dosis untuk orang dewasa umumnya berkisar antara 200 sampai 1200 mg per hari. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa obat antibiotik ini optimal jika meminumnya secara teratur pada jam yang sama setiap harinya dan harus dihabiskan, karena jika tidak dihabiskan atau tidak teratur, maka akan meningkatkan resiko kemungkinannya kembali infeksi akibat semakin berkembangnya bakteri dan protozoa di dalam tubuh. Kemudian kontraindikasi. Nah, obat metronidazol ini jangan digunakan untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif atau respon imun terhadap obat pada orang tersebutnya itu sudah tersensitifikasi sebelumnya pada metronidazol atau obat golongan nitriimidazol lainnya. Kemudian, jangan menggunakan obat ini pada pasien hamil trimester pertama, yaitu hamil 1-3 bulan. Selanjutnya yaitu indikasi. Yang pertama yaitu infeksi anaerob, yang kedua yaitu Clostridium difficile. Clostridium difficile ini yaitu bakteri yang menyebabkan peradangan pada usus. Yang selanjutnya yaitu Helicobacter pylori, yaitu bakteri yang menyebabkan bakteri yang hidup di dalam lambung. Kemudian vaginosis bakteri, yaitu infeksi vagina yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan flora normal di dalam vagina. Kemudian yaitu Trichomonas vaginalis atau parasit yang menyebabkan penyakit infeksi menular, yaitu trichomoniasis. Kemudian yang selanjutnya yaitu amebiasis. Amebiasis itu yaitu infeksi parasit pada usus besar karena amuba entamuba histoslitica. Kemudian giardiasis yaitu gangguan pencernaan akibat infeksi parasit pada usus halus. Selanjutnya wanita hamil, apakah obat ini aman untuk wanita hamil? Teman-teman, obat ini termasuk ke dalam resiko kehamilan kategori B atau tidak beresiko pada beberapa penelitian. Menurut Food and Drugs Administration atau FDA alias Badan Pengawas Obat di Amerika Serikat. Nah, berikut referensi kategori resiko kehamilan menurut FDA. Kategori A yaitu tidak beresiko, kategori B yaitu tidak beresiko pada beberapa penelitian, kategori C mungkin beresiko, kategori D yaitu ada bukti positif dari risiko, kategori X yaitu kontraindikasi, kategori N yaitu tidak diketahui. Yang selanjutnya yaitu laktasi. Nah, obat ini diekskresikan dalam ASI, berarti tidak dianjurkan. Setelah pemberian per oral atau PO, konsentrasi dalam ASI mirip dengan konsentrasi dalam plasma. Yang selanjutnya yaitu hal apa saja sih yang harus diingat sebelum memberikan metronidazol. Yang pertama, yaitu setiap wanita dalam masa usia subur atau reproduktif harus ditanya apakah dia hamil atau tidak. Yang selanjutnya yaitu kepada orang tua kita harus ditanya tentang riwayat penyakit kronis, terutama penyakit hati dan ginjal. Yang selanjutnya yaitu riwayat sosial, kita harus menanyakan apakah konsumsi alkohol pasien secara berlebihan atau tidak. Kemudian pasien harus ditanya tentang obat lain yang sedang ia minum, serta pertanyaan penting lainnya seperti alergi dan intoleransi. Nah, teman-teman, mungkin itu pemaparan tentang materi metronidazol. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.